Sa'ad bin Abi Waqqas bukan menjelang sih, ketika beliau sakit sangat parah, sakit keras. Ketika itu usia beliau masih sekitar 39 tahun. Masih sekitar 39 tahun. Karena kisah ini terjadi, menurut para ahli sejarah, kisah ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Kalau terjadi di tahun ke-9 Hijriah, itu artinya Sa'ad bin Abi Waqqas usianya masih sekitar 39 tahun. Kenapa 39 tahun? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam di hari pertama Rasulullah berdakwah, dan ketika masuk Islam usia beliau saat itu 17 tahun. Ketika masuk Islam ya. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, itu artinya usia Sa'ad ketika hijrah adalah 30 tahun. Maka di tahun ke-9 Hijriah itu artinya usia Sa'ad bin Abi Waqqas 39 tahun. Sakit keras beliau. Dalam kondisi sakit keras ini, datanglah Rasulullah menjenguk beliau. Rasulullah tiba di rumah beliau, mulailah curhat ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sangat yakin, ntar lagi mati ini. Ini gara-gara kayaknya saya bakalan mati gara-gara penyakit ini. Makanya apa yang dipersiapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Perhatikan, yang dipersiapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena beliau sudah sangat yakin ini akan mati sebentar lagi gara-gara penyakit ini. Kata beliau gini, ya Rasulullah, qad balaghani minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, seperti Anda saksikan, sakitku ini sudah sangat parah. Ya, sakitku ini sudah sangat parah. Artinya sebentar lagi mati. Tapi permasalahannya kata beliau, wa ana dzu malin wa lam yarithuni illa ibnatun wahidah. Harta saya terlalu banyak. Sementara ahli waris saya cuma satu orang anak perempuan. Setelah itu apa kata beliau? Ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai amwali? Wahai Rasulullah, izin dong, boleh enggak kalau harta saya ini saya bawa mati? Kira-kira gitu ya. Saya pengen bawa mati harta saya ini. Enggak semuanya mau diwariskan kepada ahli waris saya. Saya kepengen di antara total harta saya ini 2/3-nya saya bawa, 1/3-nya saya wariskan ke ahli waris saya. Maka beliau meminta, Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai amwali? Boleh enggak aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Perhatikan tuh, 2/3 dari hartaku. Kenapa saya katakan tadi beliau ingin membawa pergi hartanya itu? Karena dengan sedekah beliau nitipin hartanya itu untuk bertemu di akhirat nanti. 2/3 yang beliau minta untuk disedekahkan. Tapi kemudian dicegah oleh Nabi. Rasulullah mengatakan, lah jangan, terlalu banyak itu. Beliau kemudian nawar lagi, awasatrahu, kalau memang nggak boleh 2/3, boleh nggak separuhnya? Dijawab lagi oleh Nabi, lah jangan, masih terlalu banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas minta lagi, awasulusahu, kalau nggak boleh separuhnya, boleh nggak 1/3-nya? Ketika sampai pada angka 1/3, Rasulullah kemudian mengatakan, sulusahu, bolehlah kalau 1/3-nya, meskipun itu masih banyak. Maka disedekahkanlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas 1/3 dari hartanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini para ulama mengatakan persiapan kematian itu salah satu diantaranya dengan sedekah. Anda pengen husnul khotimah, sedekah. Pengen selamat, sedekah. Pengen dimudahkan urusannya di kuburan, sedekah. Makanya tadi kenapa orang-orang kafir itu ketika menghadapi kematian, sakaratul maut, yang mereka minta, coba tolong ditunda barang sesaat saja. Kenapa? Saya akan sedekah. Selamat, beres urusan semuanya kalau sudah sedekah. Nah, itulah amal soleh yang diangkat oleh Allah di sini sebagai contoh. Bahwa itulah aqobah yang disebut sebagai aqobah. Tapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak banyak orang yang bisa kayak gini. Kenapa? Karena di satu sisi ini adalah amal soleh unggulan, tapi di sisi lain setiap manusia punya rasa pelit di dalam jiwanya. Kan seperti itu kan?